Kalau tadi disebutkan kutiba alaikumusiyam, maka dalam ayat lainnya Allah SWT berfirman kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kamu kisos dalam pembunuhan. Ayat ini jelas tidak bisa dilakukan oleh setiap individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, saudara Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan menarik. Bisakah kita bertakwa sementara Islam tidak diterapkan secara kafah dalam kehidupan? Untuk menjawab pertanyaan ini ada dua yang perlu dipahami. Yang pertama bahwa ketaatan memerlukan ketakwaan, memerlukan ketaatan secara total terhadap syariat Islam. Apa yang diperintahkan Allah SWT dalam syariatnya tidak ada kecuali dikerjakan, dan sebaliknya yang dilarang tak ada dan lain kecuali kita tinggalkan. Itulah ketakwaan, ketaatan secara mutlak pada syariat Islam tanpa kecuali, tanpa tetapi. Yang dua, yang perlu diperhatikan bahwa syariat Islam yang Allah turunkan kepada kita ada syariat yang bisa dijalankan oleh setiap individu muslim. Misalnya kewajiban puasa, sholat, zakat, dan ibadah yang lain. Beberapa muamalah yang bisa dijalankan individu. Semua itu adalah syarat yang bisa dijalankan secara individu. Maka ketika Allah SWT berfirman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa, maka setiap individu harus mengerjakan puasa karena kewajiban itu dibebankan kepada individu. Tetapi ada juga syariat lainnya yang tidak bisa, bahkan tidak boleh dijalankan setiap orang. Kewajiban itu hanya bisa dan hanya boleh dilakukan oleh al-imam atau al-khalifah. Kalau tadi disebutkan kutiba alaikumusiyam, maka dalam ayat lainnya Allah SWT berfirman kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kamu kisos dalam pembunuhan. Ayat ini jelas tidak bisa dilakukan oleh setiap individu. Ketika terjadi pembunuhan, maka bukan berarti setiap orang harus mengkisos pelakunya. Pelakunya harus dibawa ke pengadilan, diadili, lalu kemudian diputuskan, dibuktikan dia betul melakukan pembunuhan secara sengaja, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini hanya bisa dilakukan oleh khalifah, imam, atau yang mewakilinya. Demikian penjelasan para ulama. Demikian juga ketika Allah SWT berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kamu perang, ya, padahal perang sesuatu yang kalian benci. Ayat ini juga tidak bisa dijalankan setiap orang. Ayat ini hanya bisa dijalankan oleh negara, karena perang siapa yang mengumumkan menyerang mana negara mana dan seterusnya tidak kemudian serta-merta dijalankan oleh individu. Oleh karena itu, maka dalam hal ini ketakwaan seorang individu tidak akan bisa total ketika tidak ada imam, tidak ada khalifah, tidak ada kepala negara yang menjalankan ayat-ayat tadi, syariat tadi. Oleh karena itu, ketika ditanya, apakah mungkin ketakwaan bisa terjadi secara total ketika tidak ada negara? Jawabannya tentu tidak bisa, karena dia tidak bisa menjalankan semua perintah yang Allah wajibkan kepadanya. Memang benar ketika ayat kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum atau kutiba alaikumul qisas itu
ditujukan kepada pelaksananya adalah khalifah, pelaksananya adalah imam, tetapi perintah itu tetap diwajibkan atas kaum muslimin. Fardu kifayah harus mereka jalankan. Sebagaimana fardu kifayah yang lain, ketika kewajiban itu tidak ditunaikan, maka atau tidak selesai ditunaikan, maka tidak gugur kewajiban kaum muslimin atas itu. Tetapi apakah betul-betul pintu tertutup untuk menjadi bertakwa secara total ketika khilafah, ketika tidak ada khilafah atau negara yang menjalankan syariat tadi? Jawabannya adalah ketika tidak ada kekuasaan, tidak ada khilafah, tak ada negara yang menjalankan hukum-hukum tadi, maka kewajiban bagi setiap individu adalah memperjuangkan, adalah berjuang untuk mewujudkannya. Itulah ketika dijalankan, maka dia tidak termasuk orang yang berdosa sekalipun belum bisa menjalankan atau ayat-ayat yang tadi disebutkan tidak atau belum bisa tertunaikan. Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man mata wa lam yazu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi famata ala su'batin nifaq." Barang siapa yang mati dan belum pernah berperang atau tidak meniatkan dirinya untuk berperang, maka dia mati dalam cabang kemunafikan. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwa seseorang ini adalah menunjukkan wajibnya jihad, wajibnya berjihad. Tetapi bagi mereka yang tidak mungkin melakukan, mungkin karena sakit atau alasan yang lain, tetapi dalam dirinya ada keinginan kuat untuk melakukannya, maka dia termasuk orang yang dimaafkan oleh Allah SWT. Ada keinginan kuat tetapi tidak ada kemampuan, inilah kuncinya. Maka ketika tidak ada khilafah, tak ada daulah yang menerapkan Islam secara kafah, maka harus tertanam dalam diri kita keinginan kuat untuk berjuang menegakkannya. Hanya dengan jalan itu kewajiban atau kewajiban kita gugur, sehingga tidak termasuk orang ala su'batin min nifaq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.